Untuk pertama kalinya, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah menyerang pangkalan Al-Qiryah Israel. Serangan terbaru ini diumumkan Hizbullah pada Rabu 3 November 2024. Diketahui pangkalan tersebut meliputi markas besar Kementerian Perang, Staf Umum Israel, dan ruang manajemen perang. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan 2 kali berturut-turut dalam sehari. Hizbullah menyebut mereka melakukan serangan menggunakan rudal balistik HDR-2. Tembakan-tembakan rudal tersebut diklaim mengenai sasaran secara akurat. Selain pangkalan Al-Qiryah, kelompok perlawanan yang didukung Iran ini juga menyerang pangkalan Glilot. Pangkalan tersebut merupakan markas besar unit intelijen militer 8200 di pinggiran Tel Aviv yang diserang dengan rentetan rudal tertentu. Perlawanan juga menargetkan markas batalion Ramim di Barak Honin. Selanjutnya, melancarkan serangan udara dengan segerombolan drone serbu di Pangkalan Amos, yaitu pangkalan formasi transportasi di wilayah utara dan pusat kesiapan divisi teknologi. Tak berhenti di situ, Hizbullah juga menargetkan pangkalan logistik divisi 146 sebelah timur kota Naharia. Dalam satu hari, pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mampu menargetkan sejumlah pangkalan militer dan posisi tentara Israel. Pada Rabu 13 November 2024 pukul 18.25 waktu setempat, Hizbullah menargetkan perusahaan industri senjata militer. Lokasinya berjarak 110 km dari perbatasan Lebanon-Palestina di Ramat Hasaron di pinggiran kota Tel Aviv. Hizbullah menyebut serangan dilakukan dengan serangkaian rudal berkualitas tinggi dan mencapai sasarannya secara akurat. Diketahui ini serangan pertama Hizbullah yang menyasar perusahaan industri senjata militer IDF. Mereka juga mampu menanggapi 2 drone Israel, yaitu Hormuz 450 dan Hormuz 900. Keduanya diserang masing-masing dengan 2 rudal permukaan ke udara dan memaksa mereka meninggalkan wilayah udara Lebanon. Selanjutnya, Hizbullah menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan Israel di selatan kota Adisa Basaliyah dengan sebuah rudal. Tak hanya itu, IDF yang berada di pinggiran selatan kota Bin Jibil juga menjadi target peluncur rudal Nasr 1. Perlawanan yang didukung Iran juga menargetkan pangkalan Glilot, yaitu markas besar unit intelijen militer 8200 di pinggiran Tel Aviv yang diserang dengan rentetan rudal tertentu. Serangan diklaim mencapai sasarannya secara akurat. Israel kembali mengumumkan jumlah tentaranya yang terbunuh saat bentrok dengan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Tentara-tentara tersebut tewas disergap mujahidin Hizbullah di sebuah gedung. Kabar ini disampaikan juru bicara Tentara Pendudukan pada Rabu 13 November 2024 malam. Disebutkan bahwa seorang perwira yang merupakan komandan peleton di Brigade Golani ke-51 terbunuh. Ia tewas bersama 5 tentara lainnya dari batalion yang sama dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Media Israel menyebut pasukan Golani saat itu mencoba memasuki sebuah gedung. Segera setelah pasukan Brigade Golani masuk, 4 anggota Hizbullah muncul dari terowongan. Mereka lalu melepaskan tembakan ke arah tentara Israel. IDF memperkirakan Hizbullah sebelumnya telah menunggu pasukan tiba di dalam gedung. Pada saat yang sama, pejuang perlawanan lainnya melakukan penyergapan dari gedung-gedung di dekatnya. Kemudian menembakkan peluru anti lapis baja ke gedung yang sama tempat pasukan Israel bertempur. Alhasil, tentara Israel ditembaki dari beberapa arah. Peristiwa itu tak hanya menewaskan 6 IDF, namun juga melukai belasan tentara lainnya. Israel mendapat peringatan keras dari Rusia. Israel diminta untuk tidak menyerang wilayah Suriah yang dekat dengan salah satu pangkalan Moskow jika konflik tak ingin berkepanjangan. Peringatan ini disampaikan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin di timur dekat Alexander Lavrentiev. Ia meminta Israel untuk menghindari melancarkan serangan udara di dekat salah satu pangkalan Moskow, khususnya bandara yang dekat dengan kota Himeimim yang menampung pangkalan udara Rusia. Alexander menyebut tindakan Israel dapat membahayakan militer Rusia di sana. Lebih lanjut dikatakannya penyerangan tersebut tak dapat diterima pihaknya. Dirinya lantas mengingatkan agar insiden yang terjadi bulan Oktober lalu tak terulang lagi.
Diketahui media pemerintah Suriah pada pertengahan Oktober mengklaim bahwa Israel telah menyerang kota pelabuhan Latakia, benteng Presiden Bashar al-Assad. Al-Assad merupakan pemimpin Suriah yang didukung oleh Rusia. Ia menyokong kelompok militan Hizbullah yang menguasai Lebanon. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melaksanakan beberapa operasi militer tingkat atas yang menargetkan jauh ke dalam wilayah pendudukan. Serangan tersebut diklaim menargetkan pangkalan militer di ibu kota Israel, Tel Aviv. Perlawanan Islam mengumumkan bahwa segerombolan pesawat tanpa awak dikerahkan dan secara tepat menyerang pangkalan Kiryat. Pangkalan tersebut merupakan markas besar Kementerian Keamanan Israel. Tak hanya itu, juga digunakan untuk staf umum, ruang manajemen perang, dan otoritas pemantauan dan pengendalian perang Angkatan Udara. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan diluncurkan pada Rabu 13 November 2024 sore. Menurut laporan, pangkalan tersebut diserang menggunakan rudal balistik Hadir-2. Bahkan Hizbullah mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran secara langsung. Sebagai bagian dari rangkaian operasi tingkat tinggi Khaibar, Hizbullah juga menargetkan pangkalan Amos di sebelah barat Al-Faula. Pangkalan tersebut bertanggung jawab untuk membangun transportasi di wilayah utara. Selain itu, sebagai poros utama dalam kesiapan Direktorat Teknologi, pabrik produksi senjata Israel yang terletak di Ramat Hasaron di pinggiran kota Tel Aviv turut dibombardir. Serangan dilakukan menggunakan rentetan roket canggih yang secara akurat mengenai sasarannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.